sepeda motor listrik. Saya punya sepeda motor listrik satu di rumah. Ya, saya hampir terjatuh menggunakan sepeda motor listrik itu karena begitu digas kencang sekali larinya. Karena ringan, sama dengan mobil listrik. Karena itu menggunakan baterai, jadi semua material digunakan itu relatif ringan. Itu adalah salah satu. Ya memang gesit ya kelihatannya ya. Tapi kalau kita nggak gampang handlingnya, ya itu juga akan berbahaya bagi kita. Tetapi kenapa tidak menjadi primadona khususnya di kalangan pengguna sepeda motor listrik? Satu, ekosistemnya masih belum terbangun secara utuh. Ya, banyak mengatakan bahwa nanti kalau saya nge-charge gimana dong? Di mana saya bisa men-charge-nya? Sekali masa saya nanti harus berhenti setengah jam, 1 jam menunggu sampai itu berjalan full di charge baru saya bisa berangkat lagi untuk melakukan kegiatan. Apalagi di Indonesia mayoritas sepeda motor itu dipergunakan untuk urusan pekerjaan, ya, mengantar Grab, Gojek dan lain-lain itu banyak digunakan. Dianggap produktivitasnya nanti akan rendah kalau memang ekosistem belum terbangun. Di luar negeri sudah ada interchangeable battery, ya. Jadi kita datang ke misalkan saja ke Indomaretnya, ya, Alfamart, datang tinggal baterai kita bawa. Kita ganti dengan baterai yang sudah tersedia, sudah langsung digunakan. Jadi 5 menit selesai urusannya. Nah ini, itu yang menjadi sulit. Satu juga kenapa di Indonesia saat ini kita melihat pertumbuhan penggunaan EV itu, mobil listrik itu juga mulai meningkat, tajam meningkatnya. Di saat ini ya kita melihat 2 tahun berturut-turut penjualan mobil itu menurun, penjualan sepeda motor di Indonesia menurun, penjualan mobil listrik itu naik. Gitu. Artinya apa? Animo masyarakat untuk membeli mobil listrik tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap mobil listrik itu juga cepat, tingginya. Sehingga kita melihat nanti akan ada pertumbuhan baik. Hanya saja pertanyaannya kan tentu bagaimana nanti kalau saya pergunakan mobil itu baterainya kan tahan cuma 8 tahun. Setelah 8 tahun apa yang terjadi gitu ya? Apa saya harus ganti baterai? Nilai baterai itu 60% dari harga mobil gitu. Nah, jadi memang harus ada insentif pemerintah. Nah, itu yang diberikan untuk pembelian motor listrik ada insentif. Pembelian mobil listrik ada insentif. PPN-nya 0% itu ya. Kita tidak kena ganjil genap misalnya ya. Bisa pajaknya tidak terkena pajak progresif gitu misalnya. Itu salah satu di antara insentifnya diberikan. Tetapi memang banyak juga yang mengatakan jangan beli mobil listrik, jangan beli sepeda motor listrik ya. Karena kalau nanti kamu beli, nanti kamu ikut bertanggung jawab atas limbah baterai yang ada. Gitu, ya. Tetapi jangan khawatir. Ya, namanya mobil listrik itu tuh sesungguhnya software dikasih baterai, dikasih roda jalan itu. Artinya apa? Teknologi. Teknologi itu berkembangannya cepat sekali. Di Korea sekarang namanya baterai mobil itu sudah bisa di-recycle. Hasil recycle itu adalah bisa menghasilkan baterai yang nilai kapasitasnya itu 90% dari kapasitas utama. Bisa dipergunakan untuk 7 tahun lagi. Hanya saja mau diekspor ke Indonesia tidak bisa. Karena baterai recycle di dalam kategori industri kita itu masuk limbah. Sehingga gak bisa kita impor limbah. Kalau itu kategori dirubah, bisa kita pergunakan dan kita bisa beli baterai recycle tersebut. Ekosistem juga menjadi sangat penting. Di Beijing gitu misalnya ya, di Beijing kita mencari SPBU susahnya minta ampun. Yang ada memang SPKLU, ya itu banyak. Tetapi SPBU susah. Kalau di Indonesia semakin banyak penggunaan mobil listrik, kendaraan listrik, tentu charging stationnya juga banyak. Dan rata-rata fast charging stationnya. Jadi kita dari 20-80% itu 3,5 menit saja nge-charge-nya. Jadi itu bisa sangat cepat. Nah tadi Ibu Afi juga menanyakan, ini Pertamina kalau mungkin nggak rela nih, ya maunya migasnya dibeli. Ibu, sekarang rata-rata semua perusahaan migas di seluruh dunia sudah bertransformasi dari oil and gas company menjadi energy company. Dan portfolio energi terbarukannya juga cukup besar. Pertamina portfolio panas buminya cukup besar. Portfolio untuk energi terbarukan di bidang yang lain-lain, angin ya itu juga sudah mulai dikembangkan. Dan saya kira ke depannya Pertamina juga sudah sadar bahwa kemampuan mereka untuk
menghasilkan produksi minyak itu akan tidak ekonomis lagi. Karena sumur-sumurnya sudah tua. Ya, sehingga kalau kita mau mendongkrak produksi dari sumur tua itu pasti akan mahal. Keekonominya tidak akan masuk. Kenapa renewable energy tidak dipercepat? Tadi Ibu Afi menanyakan. Bu, pertama memang masalah pendanaan. Ini ada rencana pemerintah untuk membangun untuk 10 tahun yang akan datang, membangun pembangkit-pembangkit baru. Kurang lebih 70 gigawatt, tepatnya 69,5 gigawatt untuk 10 tahun sampai tahun 2034. Nilai investasinya 133 miliar dolar. Dan harus ada pembangunan untuk transmisi, jaringan transmisi senilai 25 miliar dolar. Jadi 158 miliar dolar untuk itu aja. Kenapa harus begitu? Rata-rata investasi di sumber energi terbarukan itu mahal. Salah satunya adalah masalah cakupan geografis. Kalau kita misalnya di Bekasi butuh pembangkit listrik dari batu bara, ya sudah. Nanti PLN tinggal membangun pembangkit listrik di dekat kota Bekasi, terus kemudian tinggal suplai batu bara, langsung menghasilkan energi. Tetapi sumber energi terbarukan yang ada itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan adanya di daerah-daerah yang terpencil. Infrastrukturnya belum terbangun, jalan belum ada, perumahan belum ada, sehingga harus investasi dulu di infrastruktur. Baru setelah itu investasi di pembangkitnya yang energi terbarukan rata-rata pembangunan yang membutuhkan waktu antara 6 sampai 8 tahun, untuk nuklir bisa 12 tahun. Gitu. Dan apa? Harus ditarik, karena itu dari daerah terpencil, listriknya harus dikirim ke sumber-sumber atau ke daerah-daerah yang membutuhkan listrik, biasanya kota-kota gitu. Jadi harus dibangun transmisi, itu juga transmisi mahalnya, biayanya tidak kecil. Dan tidak ada yang mau investasi Bu, kalau swasta di itu komersial tidak mau investasi di transmisi karena tingkat pengembaliannya tuh rendah sekali. Jadi pemerintah juga nanti mau gak mau harus investasi situ. Kedua, Rizky, memasang PLTS, kenapa dipersulit? Salah satunya begini Rizky, memang aturannya kalau kita pasang panel surya di rumah kita atau di kantor di pabrik, itu kebutuhan yang tidak kita pakai itu bisa diekspor ke PLN. PLN bayar. Dulu aturannya berapa yang kita ekspor itu yang dibayar. Nah kemudian PLN revisi lagi, yang kita bayar hanya 60% aja gitu loh. Sekarang sama sekali tidak ada gitu ya. Bahkan tadi Rizky bilang terkesan dipersulit. Mungkin tidak dipersulit tetapi memang tidak terlalu ditanggapi secara proaktif oleh PLN. Karena begini, hari ini PLN kelebihan kapasitas listrik kurang lebih 3,5 gigawatt hari ini. Ya, untuk per 1 gigawatt kelebihan listrik itu PLN harus membayar. Ya, karena kontraknya namanya take or pay. Jadi kalau dipergunakan listriknya atau tidak, PLN tetap harus membayar kepada pembangkit. 1 gigawatt itu 3 triliun rupiah per tahun. 3,5 gigawatt kurang lebih membayar 10 triliun untuk listrik yang mereka nggak pergunakan. Gitu. Apalagi kalau semua orang pasang panel surya, semakin banyak listrik yang kemudian tidak dipergunakan. Orang nggak mau pakai listrik PLN, bahkan PLN harus kemudian membeli dari mereka, dari rumah tangga. Nah artinya apa? Semakin banyak listrik yang tidak terserap. Gitu. Memang PLTS itu di Indonesia potensinya besar sekali. Yang paling besar di mana? Di NTT. Itu. Karena NTT curah mataharinya tinggi sekali, banyak lahan-lahan tidak produktif yang bisa digunakan. Karena memang untuk membangun panel surya itu dibutuhkan kurang lebih 1 hektar untuk 1 megawatt. Ya. Jadi kebutuhannya itu besar sekali. Nah makanya sekarang untuk pembebasan lahan agar tidak mahal sudah mulai dibangun PLT surya itu di atas waduk. Ya karena tidak perlu pembebasan lahan. Cirata sudah ada, nanti ada beberapa waduk lagi juga akan dibangun di situ. Nah, permasalahannya tadi yang sampaikan oleh Pak Yuryadi bahwa banyak di antara mereka itu yang memang tidak bisa digunakan 24 jam, hanya bisa 4-5 jam gitu ya. Setelah itu mulai turun curah mataharinya, otomatis harus ada penggantinya. Ya sumber daya pengganti lain masuk yang saat ini masih ya disayangkan dari sumber energi batu bara gitu. Nah jadi itu kecuali kalau dipasang baterai, ya panel surya pasang baterai, tapi jadinya mahal gitu. Nah ini, nah tetapi surya itu banyak yang mau beli dengan harga tinggi. Bayangkan aja, Singapura membeli listrik surya dari kita
Dan kita sudah siap dari daerah Batam itu sekitarnya untuk mengekspor sana. Mereka bersedia untuk membeli. Tetapi karena Indonesia belum siap, mereka tahu nggak? Mau beli dari Australia. Dari Australia dengan kabel mereka beli. Dari Australia saja mereka mau beli dengan harga yang baik gitu loh. Apalagi dari Indonesia. Jadi surya prospeknya bagus ke depannya. Ya, itu tetapi masih butuh waktu. Tadi pertanyaan yang dari mahasiswa kita dari Teknik Elektro, kenapa tidak memberikan klausul di dalam Undang-Undang Dasar? Di dalam Undang-Undang Dasar tadi sudah ada Mas Rizal. Jadi di pasal 28H dan pasal 33 butir 4 sudah tercantum. Sehingga sekarang di aturan turunannya, di undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Energi Terbarukan. Jadi itu nanti payung hukum kita untuk mempercepat proses transisi energi yang ada. Dukungan politik ya untuk era digital. Yang namanya energi terbarukan ya, itu semuanya berbasis teknologi. Teknologi itu perkembangannya sangat cepat sekarang. Betul-betul cepat sekarang. Jadi saya bisa membayangkan ya ke depannya itu nanti kita akan tetap menggunakan PLTU batubara. Tetap kita gunakan. Mungkin jumlahnya juga tidak kecil, cukup besar. Tetapi teknologi yang namanya sekarang carbon capture storage itu akan kita kembangkan menjadi ekonomis sehingga emisi karbonnya bisa kita tangkap. Bisa kita tangkap terus kemudian kita simpan di dalam bumi Indonesia. Di dalam bumi ada reservoir kosong, ada salin aquifer, itu bisa kemudian disimpan dan itu aman, relatif aman. Nah di Indonesia juga besar sekali untuk storage penyimpanannya untuk itu. Jadi saya percaya ke depannya carbon capture storage hari ini masih mahal, tetapi karena itu teknologi, itu nanti bisa menangkap emisi karbon. Emisi karbon baik itu dari PLTU, baik dari pabrik semen, pabrik baja, pabrik petrokimia itu bisa ditangkap semua. Itu karena itu adalah emiten-emiten karbon terbesar saat ini. Dan bagaimana minat mahasiswa untuk melakukan riset? Yang paling penting begini, punya kepedulian dulu. Kita punya kepedulian, dari kepedulian baru kita melakukan aksi kita apa. Aksinya itu bisa besar, bisa kecil, tidak jadi masalah. Aksi paling kecil apa? Paling kecil sebelum saya keluar rumah, saya matikan listrik. Saya matikan kipas, saya matikan AC. Itu kepedulian terkecil. Supaya mengurangi ketergantungan atau mengurangi kebutuhan listrik yang sebelumnya tidak perlu dipergunakan. Itu salah satunya. Yang lebih besar tentu kontribusi dalam bentuk apakah itu tulisan, catatan, ide, gagasan, ya. Dan kalau memang itu serius dilaksanakan, saya siap memfasilitasi. Dalam bentuk, ayo kita bikin misalkan saja perlombaan untuk karya tulis, riset, karya tulis atau riset yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini sudah banyak kita lakukan. Insya Allah nanti bulan November, akhir tahun menjelang akhir tahun ini, kita akan melakukan Indonesian Climate Change Conference yang nanti akan dikerjasamakan antara MPR dengan Emil Salim Institute. Ini adalah salah satu di antara gagasan yang kita akan kedepankan. Nanti akan hasilnya apa? Ada hasil atau resolusi dari konferensi itu yang akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah. Hari ini adalah kampus ke-25 yang saya kunjungi. Nanti di akhir tahun ini saya akan mengundang seluruh kampus-kampus yang saya kunjungi untuk ikut berkontribusi memberikan resolusi dan rekomendasi kepada pemerintah. Terima kasih.